Welcome to my channel. Ya, mungkin ini pertama kali buat video dan masih amatiran. Tapi di sini saya ingin berbagi dengan teman-teman tentang perawatan atau jenis-jenis ular. Bisa ditanyakan juga next di Instagram saya, The Hang Godless Hang. Di sini saya mau membahas dulu tentang Tropidolaimus. Mungkin next akan membahas tentang ular-ular lain dan reptil-reptil lain. Nah, kita awali dari keluarga Tropidolaimus. Di Tropidolaimus ini ada Wagleri, Subhanulatus, dan ada Lathingictus. Yang ini adalah Subhanulatus dari Borneo. Kebenaran yang ini adalah high yellow atau yang lebih kuning daripada yang lain. Dia adalah Pit Viper atau Pit itu dia punya sensor panas di hidungnya, makanya disebut Pit Viper ya. Nah, setelah ini ada teman-temannya nih, yang hijau banget itu dari Sulawesi, namanya Tropidolaimus subhanulatus dari Sulawesi. Yang hitam putih itu adalah Wagleri, tapi ini yang dari Lintau, daerah dari Sumatera Barat ya. Ada yang satu lagi nih, namanya Tropidolaimus lathingictus. Dia termasuk yang paling jarang di pasaran atau ditemukan. Dia berasal dari Sulawesi Utara. Nah, warnanya cantik. Dan waktu kecilnya mereka adalah merah hijau, cuman setelah dewasa mereka makin gelap warna merahnya menjadi coklat atau kehitaman. Ini yang paling saya suka sih dari semua Tropidolaimus. Tropidolaimus subhanulatus Borneo tadi, yang ini adalah Tropidolaimus subhanulatus Sulawesi, yang ini Lathingictus yang dari Sulawesi Utara, dan ini adalah Wagleri dari Lintau Sumatera Barat. Mereka ini melahirkan ya ovovivipar, bukan bertelur, dan mempunyai sensor panas yang disebut Pit Viper tadi. Ini Tropidolaimus subhanulatus lagi diberi minum. Mereka lebih senang dengan spray minumnya. Nah, itu bisa dilihat juga varian dari mereka. Ada yang terang, ada yang enggak, ada yang lebih kebiruan, ada yang lebih kuning. Mereka punya varian yang sangat banyak. Uh, ada beberapa di antara mereka juga lebih gelap lagi sih. Itu gimana selera, tapi kalau selera umumnya ingin sih subhanulatus itu yang berwarna cerah atau kuning. Ada juga sih yang suka yang lebih, wah saya lebih senang kebiruan daripada yang kuning, atau milih motif. Ada juga yang motifnya hanya sedikit bandednya, atau yang benar-benar full banded. Itu sih terserah pilihan kalian untuk memilih atau lebih suka yang mana, tapi semuanya cantik sih menurut saya. Begitulah. Nah, yang ini yang gelapnya nih, Tropidolaimus subhanulatus sama dari Borneo. Dia punya banded lebih biru, tapi motif dasarnya lebih gelap. Ini saya dapat dari Kalimantan Barat. Nah, untuk male seperti ini bintik. Nah, ini juga sama, ini yang tadi subhanulatus male, yang ini Wagleri male. Dia motifnya hanya bintik-bintik, tidak banded ya. Kadang-kadang ada sedikit banded atau baby. Nah, udah besarnya ternyata female, itu juga ada karena yang jantan memang bintik, lebih bintik-bintik, warnanya tetap hijau. Dan ini female, dia belum mutasi warna, nanti dia berubah. Kalau Wagleri dia akan menjadi hitam kuning, kalau Suban mungkin hijau kekuningan, kecuali Sulawesi. Nah, ini perbandingan antara female dan male. Yang kecil itu male, dia sedang birahi, dan yang itu adalah female. Ini adalah Wagler dari Lintau di saat pertama kali ingin dikawinkan. Ukurannya jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Nah, ini bagaimana mereka makan. Mereka makan menggunakan kedua taringnya, yang biasanya mempunyai bisa hemotoksin. Mereka makan itu, taringnya akan bergerak bergantian untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Biasanya mereka juga lebih memilih makanan di alam. Sebenarnya kebanyakan katak, karena mereka sering ditemukan dekat antara sungai atau dekat-dekat perairan, dan katak itu lebih mudah untuk dicerna karena tidak ada bulu. Tapi ya mereka juga makan tikus, burung, dan lain-lainnya. Kenapa kita di Hobbies jarang memberi katak ya, karena katak di kita udah banyak terkontaminasi dengan yang namanya limbah segala macam, dan tikus akan lebih baik. Cuman
kita beri jarak makan mereka lebih lama karena bulu lebih sulit dicerna, butuh waktu lebih panjang untuk mereka makan. Kalau keseringan, ya efeknya adalah sembelit atau adalah problem pencernaan. Makanya kita harus benar-benar memperhatikan. Dan Wegeler ini atau Subanulatus rata-rata makan itu tidak sesering ular biasa. Si ini biasanya kasih makan saya sih ukuran adult ya sekitar sebulan sekali atau bahkan kadang lebih. Eh, Sedangkan untuk Viper biasa saya beri mungkin 1 minggu lebih lah, sekitar 1 mingguan. Mereka mempunyai sistem pencernaan yang sangat berbeda dan mereka juga menyimpan makanan untuk menambah beban di badannya di saat mereka ingin menyerang mangsa. Itu fungsinya dari kenapa mereka lama pup. Tapi itu juga kadang menjadi problem karena mereka kurang minum, tadi makanan terlalu susah untuk dicerna dan kita terlalu cepat memberi makan dan efeknya adalah kematian. Itu yang sering terjadi di Wegeler. Kenapa sih Wegeler saya cepat mati? Nah, ini yang jadi problem yang sering terjadi. Mereka terlalu sering memberi makan, makanan mereka lebih sulit dicerna, mereka juga tidak memikirkan minumnya seperti apa, suhu dan kelembaban yang dibutuhkan, dan mengapanya juga mereka tidak tahu gitu. Itu problem yang sering terjadi di Wagleri atau di Subanulatus ya, di keluarga Tropidolaemus. Jadi ya untuk piara itu ya kita jangan keseringan ngasih makan, itu yang seneng kita. Mereka sih makan pasti selama ada makanan, cuman kita juga harus pertimbangkan lagi efek-efek yang sering terjadi. Kenapa sih gitu, di keluarga Tropidolaemus ini susah untuk dipelihara. Ya begitu, kebanyakan salahnya di situ. Dan masalah air juga, sembelit segala macam ada juga faktornya. Sama mungkin tongkrongan segala macam, sirkulasi udara harus benar, harus bagus. Suhu mereka juga harus tepat gitu. Jangan terlalu panas, juga jangan terlalu dingin ya. Sekitar 24 sampai 28 maksimal 30 derajat Celcius untuk tempat mereka itu udah pas buat mereka. Terlalu berlebihan juga, terlalu lembab, terlalu panas itu nggak baik sih untuk mereka. Yang baik adalah ya suhu yang tepat dan kelembaban yang tepat gitu. Water dish butuh untuk menambah kelembaban juga. Water dish juga perlu sih sebenarnya, meskipun mereka minum itu lebih banyak dari spray. Kadang bisa di spray di dalam kandang atau di luar kandang, tapi kebanyakan sih saya di kandang. Kalau di luar kandang itu untuk memastikan dia lebih banyak minum aja, lebih jelas. Kenapa water dish perlu? Itu untuk menambah kelembaban juga ya, sedikit menurunkan suhu jika terlalu panas. Makanya saya tetap menyediakan water dish di dalam kandangnya. Saat mereka beranak, anaknya sekecil ini nih. Ya, ini indukannya. Biasanya anak paling sedikit itu pas awal, makin sana makin banyak ya. Ini beberapa gambar Subanulatus Borneo. Yang ini Wagleri dari Bangka. Ini Sulawesi type Subanulatus. Ini male-nya Borneo dan ini baby female Borneo. Ini Suban Sulawesi kebiruan ya. Tapi umumnya adalah seperti ini, warnanya lebih hijau. Dan yang ini adalah male-nya, hanya bintik-bintik. Ini Wagler pada umumnya. Ini sebelum mutasinya. Dan yang biru dan hijau ini baby, tapi mungkin akan berubah. Ini lebih cenderung lebih hitam daripada umumnya dari Bangka. Dan ini juga mutasinya lebih cepat dari Bangka juga. Ini Subanus male dari Borneo tapi patternless. Yang ini juga sama Borneo patternless. Yang ini reduce pattern dari Borneo. Ini agak pucat ya dari Borneo juga, tapi nah ini agak terang. Ini Borneo umumnya agak kebiruan motifnya. Yang ini juga reduce tapi kebiruan. Terima kasih yang udah mau nonton. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang ingin tahu tentang Tropidolaemus ini. Makasih.